Shalom, wanita yang dikasih Tuhan, selamat sore, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar wanita pada hari ini? Doa dan harapan kami selalu kita semua dalam keadaan baik, sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya akan memberikan judul, lakukanlah segala sesuatu dengan gembira. Lakukanlah segala sesuatu dengan hati gembira. Gembira adalah situasi hati yang senang, bahagia, dan bangga. Mengapa kita harus bergembira? Dalam kehidupan kita harus bergembira, wanita yang kasih Tuhan. Karena orang yang bergembira adalah orang yang bersemangat. Jadi orang yang bergembira adalah orang yang bersemangat, orang yang pantang menyerah. Dan orang yang bergembira adalah orang yang memiliki kekuatan yang besar. Jadi kalau kita gembira, hati kita gembira, memiliki kekuatan yang besar untuk melakukan segala sesuatu dan untuk menghadapi segala tantangan yang ada di depan kita. Ada kekuatan yang besar ketika kita bergembira. Yang ketiga, orang yang bergembira, ia memiliki energi atau kekuatan yang positif. Ya, jadi kalau hati kita gembira, maka kita punya energi, kekuatan yang positif yang akan membawa kita pada kemenangan demi kemenangan. Bagaimanakah kita bisa melakukan segala sesuatu dengan hati gembira? Bagaimana kita bisa melakukan segala sesuatu dengan hati gembira? Yang pertama, biarlah segala sesuatu yang kita lakukan hari ini, segala sesuatu yang kita lakukan hari ini, mari kita awali, kita mulai bersama dengan Tuhan. Jadi mari kita memulai segala sesuatu hari ini yang akan kita mulai, mari kita awali bersama-sama dengan Tuhan, ya, bersama dengan Tuhan, sehingga ada semangat, ada kekuatan, ada ketabahan dan kegembiraan, ya, akan menyertai kita sepanjang hari ini. Ada ketabahan, kekuatan. Bagaimanakah kita mengawali hari kita bersama Tuhan? Bagaimana kita mengawali hari-hari ini kita bersama dengan Tuhan hari ini? Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai 5. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bagaimanakah kita mengawali hari kita bersama dengan Tuhan? Yaitu dengan percaya, menaruh percaya kita kepada Tuhan. Lewat doa kita di pagi hari untuk menjalani hari sepanjang hari. Kita awali dengan doa, percaya bahwa Tuhan akan bertindak dalam segala sesuatu. Dalam berdoa kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan pekerjaan kita, menyerahkan rencana-rencana kita hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sehingga kalau rencana itu berhasil, kita tetap akan bersama dengan Tuhan, bersyukur. Dan ketika kita juga mengalami kegagalan hari ini, kita juga tetap dapat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita punya pikiran yang positif, energi yang positif, bahwa Tuhan memberi yang lain, yang terbaik. Jadi mengawali hidup kita bersama dengan Tuhan, yaitu percaya pada Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan bertindak. Kita lakukan segala sesuatu hari ini, apa yang di pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita lakukan dengan setia, mengawali hari bersama dengan Tuhan. Yang kedua, melakukan segala sesuatu dengan hati ikhlas. Kalau yang pertama mengawali bersama dengan Tuhan, yang kedua kita lakukan segala sesuatu dengan hati ikhlas, dengan tulus hati, dengan sukarela. Melakukan segala sesuatu bukan melihat berat atau ringannya pekerjaan yang kita harus lakukan, harus kita tanggung, tetapi melihat Tuhan yang telah memberi kepercayaan kepada kita untuk melakukannya. Melakukan segala sesuatu bukan melihat ada yang membantu atau tidak, ada yang memperhatikan atau tidak, ada upahnya atau tidak. Kita tidak melihat itu, tapi kita melakukan pekerjaan kita. Karena Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita, Tuhan yang telah melihat bagaimana kehidupan kita, Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita, mengasihi kita,
Dan Tuhan itu tidak melihat kesibukan kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Ya, bagaimana kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Segala sesuatu akan terasa ringan ketika kita melakukannya. Mata kita tertuju kepada Tuhan, melakukan untuk Tuhan, bukan untuk pekerjaan itu sendiri, tapi untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita tahu meskipun kita bekerja sepertinya sendiri, tapi ketika kita lakukan dengan tulus hati kepada Tuhan, maka semua akan terasa ringan. Ya, karena upah itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia, bukan dari hasil usaha kita, tapi dari Tuhan. Kerelaan hati itu sangat penting, karena kita bisa melakukannya dengan bergembira. Yang kedua, 1 Tawarik kita baca 29. 1 Tawarik 29 ayat 17. 1 Tawarik pasal 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Perhatikan, Tuhan berkenan kepada keikhlasan, ketulusan kita. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat mempersembahkan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ini berkenaan dengan Raja Daud ketika dia membantu memberi pekerjaan Tuhan, pembangunan bait Allah. Ya, ketika kita memberikan dengan sukarela, dengan tulus ikhlas, ya, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Yang dilihat bukan nominal, yang dilihat bukan apa yang kita lakukan, tapi yang dilihat Tuhan melihat hati kita, keikhlasan kita, ya, kesukarelaan kita dalam memberi dan melakukan segala sesuatu. Ya, Tuhan menguji hati kita dan melihat hati kita. Ingat Daud, ibu-ibu, Daud siapakah tidak diperhitungkan, tapi Tuhan melihat hati Daud yang penuh dengan ketulusan, sehingga Daud diangkat menjadi seorang raja. Ya, Tuhan tidak melihat penampilan fisik kita, tapi Tuhan melihat hati kita masing-masing. Mari kita lakukan segala sesuatu dengan tulus, ikhlas, dengan kerelaan. Yang ketiga, memiliki komitmen yang kuat. Jadi kita akan bergembira. Yaitu ketika kita memiliki komitmen yang kuat, perjanjian untuk melakukan segala sesuatu. Ada tanggung jawab dalam kehidupan kita ketika kita melakukan segala sesuatu. Sama seperti Tuhan, yang ketika Tuhan berkomitmen mengasihi dunia ini, dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka Allah, karena komitmennya mengasihi dunia ini karena dosa, maka Allah harus menjadi manusia, harus menderita, ya, menerima hukuman, ya, harus mati di kayu salib untuk menebus kita, supaya kita tidak dihukum. Ya, Yesus berkomitmen untuk melakukan pekerjaannya sampai selesai. Allah di dalam Kristus Yesus. Ya, dan Yesus Kristus melakukan tugasnya sampai selesai. Sampai selesai. Sama dengan Rut. Ketika Rut berkomitmen ikut mertuanya, dia tidak melihat orang tuanya berhasil atau tidak, kaya atau miskin, tapi Rut berkomitmen untuk ikut mengabdi kepada mertuanya Naomi. Maka ia pun harus berkorban untuk orang yang ia kasihi. Dia bekerja bukan untuk kebutuhannya sendiri, tapi dia bekerja juga untuk ibu mertuanya. Ia bekerja sampai selesai. Ia memelihara ibu mertuanya sampai selesai, sampai akhir hidupnya. Nah, ini adalah komitmen. Wanita dikasih Tuhan, mari kita melakukan segala sesuatu dengan hati gembira, yaitu diawali dengan bersama dengan Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas, dan memiliki komitmen yang kuat. Ya. Puji Tuhan. Ya, mari wanita yang hebat, wanita yang luar biasa, kita mau melakukan segala sesuatu baik dalam melayani Tuhan secara pribadi, melayani keluarga kita, ya, di dalam keluarga suami anak-anak kita, dan juga pekerjaan kita yang sebagai wanita yang berkarya, berkarier, pekerjaan kita juga untuk pelayanan pekerjaan Tuhan
yang wanita punya tugas di gereja, lakukan pekerjaan Tuhan. Mari kita lakukan semuanya dengan hati yang gembira. Maka semangat, kekuatan, ketabahan dan sukacita akan menyertai kita sepanjang hidup kita. Amin. Inilah firman Tuhan pada sore hari ini. Wanita yang dikasihi Tuhan, mari tetap bergembira, lakukan segala sesuatu dengan hati gembira. Maka firman Tuhan tadi dikatakan dalam Mazmur 37 tadi dikatakan bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya percaya hati kita yang dipenuhi firman Tuhan, dipenuhi kuasa Roh Kudus, memiliki keinginan yang positif, memiliki keinginan yang hanya untuk satu saja, untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Selamat sore wanita yang kasih Tuhan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.